Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Hampir setiap daerah memiliki adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satu tradisi yang sangat menarik berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yaitu tradisi Patabet. Lalu sebenarnya apa itu Patabet? Patabet itu adalah tradisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Nah, perlu dipahami bahwa Patabet itu bukanlah pesta ataupun perayaan, melainkan ini adalah tradisi yang justru menjadi momen untuk berkumpul, membaca tahlilan, berzikir, berdoa bersama, sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang berduka. Yang menarik, Patabet ini memiliki cara perhitungan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi, tradisi ini dimulai dari hari ketiga, di mana salah seorang meninggal dunia, kemudian dilanjutkan pada hari kelima, hari ketujuh, hari kesembilan, dan kemudian setelah itu acara akan kembali dilanjutkan pada hari ke-20, hari ke-40, hingga hari ke-100. Jadi di antara setiap pelaksanaan Patabet ini, terdapat jeda 1 hari yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah Bet Masua atau hari kosong. Jadi pola inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari Patabet di Kabupaten Kepulauan Sula. Bukan hanya soal doa, Patabet ini juga memiliki simbol kuatnya rasa kebersamaan antara masyarakat yang ada di sana. Saat ada keluarga yang berduka, maka para tetangga itu kemudian datang, kerabat, bahkan masyarakat dari berbagai suku, ini kemudian datang membantu, yang mana membawa bahan makanan, ada yang membantu memasak, ada yang menyiapkan tempat, sampai dengan ada yang ikut menghadiri untuk membaca doa bersama. Tradisi ini menunjukkan bahwa duka bukan hanya dirasakan oleh satu keluarga, tetapi akan menjadi tanggung jawab bersama untuk saling menguatkan. Inilah yang menjadi salah satu nilai luhur yang masih terus dijaga oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula sampai dengan hari ini. Tradisi ini kemudian saya angkat menjadi sebuah riset yang mana saya coba untuk melihat dari aspek pandangan hukum Islam untuk menilai bagaimana pelaksanaan tradisi Patabet ini, yang mana hasil riset tersebut telah diterbitkan melalui jurnal Al-Mizan di Sekolah Tinggi Agama Islam Abu Salam Sula Maluku Utara tahun 2014 lalu. Dalam Islam, Patabet ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Alasannya karena inti dari kegiatan Patabet itu sendiri adalah membaca doa, melakukan zikir, kemudian tahlilan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhum ataupun almarhumah ini mendapatkan ampunan serta rahmatnya. Jadi dalam Islam sendiri, mendoakan orang yang telah meninggal itu merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa dari anak yang soleh dan kedua orang tuanya. Karena itu, Patabet ini dipandang sebagai bentuk bukti bahwa bakti keluarga kepada orang yang telah meninggal itu masih ada. Nah, selain ini juga hasil riset itu kemudian menjelaskan bahwa Islam ini tidak menolak budaya ataupun tradisi begitu saja, selama sebuah tradisi itu tidak mengandung unsur syirik, tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan sunnah, serta membawa manfaat bagi masyarakat, maka tradisi itu dapat terus dilestarikan. Namun saya punya catatan penting bahwa masyarakat ini sebenarnya jangan hanya hadir untuk mengikuti acara Patabet sebagai sebuah kebiasaan, melainkan yang lebih penting adalah mengambil hikmah dari setiap kematian.
bahwa setiap manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momen seperti ini memang seharusnya menjadi pengingat untuk memperbaiki diri. Jadi memperbanyak amal soleh dan bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa KTBT ini bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun, melainkan lebih daripada itu. Jadi KTBT itu adalah warisan budaya yang mengandung nilai-nilai keislaman, nilai kebersamaan, nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan bahkan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Semoga tradisi ini tetap seperti ini dan tetap terjaga menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk generasi yang akan datang. Terima kasih yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman yang lain, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.